Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam akan mempresentasikan hasil makalah kami, yang mana materi makalah kami yaitu berkenaan dengan kondisi sosial politik Mesir dan Turki di era modernisasi, kemudian Islam di Mesir dan Turki, dan pendidikan Islam di era modernisasi Timur Tengah. Yang mana saya akan membacakan poin A, yaitu kondisi sosial politik Mesir dan Turki di era modernisasi. Yang mana telah kita ketahui Mesir adalah salah satu negara tertua di dunia, yang mana usianya sampai pada saat ini kurang lebih sudah mencapai 5.000 tahun. Suku asli dari Mesir adalah suku yang nomaden dari Guru Sahara, Afrika. Selama kurang lebih 3.000 tahun Mesir dipimpin oleh Fir'aun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada 30 dinasti. Yang jumlah 140 Fir'aun yang berkuasa di tahun ke tahun. Mesir kuno dibagi menjadi tiga era. Old Kingdom, Middle Kingdom, dan New Kingdom. Setelah era New Kingdom, kerajaan Mesir kuno mengalami keruntuhan dan dikuasai oleh suku dari luar, yaitu suku Romawi, Arab, Turki. Kemudian peninggalan dari kerajaan Mesir kuno sangat banyak. Contohnya saja ada piramida Giza di Giza, kemudian Sphinx di Giza, kemudian lembah para raja, dan Red Pyramid, kemudian piramida Saqqara, dan kota Memphis, kota Mesir kuno. Perdebatan politik yang terjadi dalam polarisasi ideologis di Mesir mencapai puncak pada tahun 1980-an sampai awal 1990-an. Pada masa ini, gelombang Islamisme menerpa negara-negara Timur Tengah, termasuk Mesir. Dari gelombang ini muncul berbagai kelompok radikal dan ganas yang belum tentu saling menyukai satu sama lain. Mereka menyerang gereja Kristen Koptik, memalak bisnis mereka, meneror pejabat pemerintah, dan menyerang wisatawan asing yang datang ke Mesir. Salah satu di antara kelompok yang ganas ini adalah Jamaah Islamiyah yang dipimpin oleh Syekh Umar Abdurrahman, yang belakangan terkenal karena keterlibatannya dalam serangkaian serangan terorisme, termasuk di Amerika Serikat. Hal ini memicu ketegangan sosial politik yang mengakibatkan pertempuran ideologis antara kelompok kanan atau Islamis dan kelompok kiri atau sekuleris di Mesir pada saat itu. Kalangan Islam terus mengkampanyekan tentang tuntunan utama mereka seperti tuntunan pembentukan negara Islam dan penerapan syariat-syariat Islam di Mesir. Tuntunan tersebut pada mulanya tidak direspon secara baik oleh kalangan sekularis. Pada masa itu mereka mulai tampil berani dalam melakukan perlawanan dan penentangan terhadap tuntunan kaum Islamis melalui debat publik maupun polemik di media massa. Di antara kritikus yang menantang tuntunan kalangan Islamis yaitu Farag Fauda. Farag Fauda ini adalah yang paling berani dan lantang di antara kritikus lainnya. Perlawanan Farag Fauda dalam menentang kelompok Islamis berujung pada kematian pada tahun 1990
karena telah dianggap murtad dan keluar dari agama Islam oleh sekelompok ulama dari Al-Azhar dan dibunuh oleh sekelompok yang mengatasnamakan Jamaah Islamiyah. Selain Farak Fauna yang menjadi korban daripada keganasan kaum radikal Mesir saat itu, Najib Mahmud menjadi sasaran lain dari kelompok radikal. Najib Mahfud, pemenang Nobel kesusastraan pada tahun sekitar 1988, masih mengajak pembacanya supaya menggunakan cara-cara damai dalam menangani dan menyelesaikan perang saudara tersebut. Bertukar pikiran dan berdialog adalah proses tanpa ujung. Agresi tidak dapat dibenarkan. Dikuasai bukan kekerasan adalah cara menangani perbedaan pandangan. Farak Fauna adalah salah satu pemikir Islam sekuleris Mesir dengan latar belakang pendidikan yang tidak secara langsung bersentuhan dengan bidang keislaman. Dia hanyalah seorang doktor dalam bidang ekonomi dan pertanian. Fenomena munculnya pemikiran politik Islam yang tidak berlatar belakang pendidikan Islam di Mesir dan mencoba bertarung wacana bukan merupakan hal mengherankan. Pasca kekalahan Arab dalam Perang 6 Hari melawan Israel sekitar tahun 1967, gejala pemikiran liberal yang membawa semangat sekularisme dunia Arab mulai muncul. Itulah kondisi sosial politik di Mesir. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi sosial politik di Turki. Setelah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni tahun 1566 Masehi, kerajaan Turki Utsmani mulai memasuki masa kemunduran secara bertahap ketika kerajaan berada di bawah kekuasaan Sultan Salim II sekitar tahun 1566 sampai 1573 Masehi. Turki Utsmani sering menghadapi peperangan terutama dengan angkatan perang Kristen di bawah komando tentara Spanyol. Para khalifah Turki Utsmani silih berganti. Ada yang kuat dan ada juga yang tidak kuat. Daya imperial yang memiliki kembangkan selama beberapa abad semakin turun pamornya. Kesadaran untuk memulai membuka mata terhadap modernisasi di Turki mulai muncul sejak banyaknya kekalahan yang mereka hadapi di medan perang melawan bangsa-bangsa Eropa. Ketika itu, kecanggihan militer yang diperlihatkan tentara Eropa membuat bangsa Turki semakin sadar bahwa ada kemajuan di belahan bumi lain yang dapat mengalahkan mereka. Kemunduran Turki Utsmani serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami oleh Eropa pada abad ke-8 telah menyadarkan para pejabat bahwa Turki Utsmani memerlukan pembaruan. Salah seorang tokoh pembaharu awal Turki yang berpengaruh adalah seorang yang berdarah Hongaria yang bernama Ibrahim Mutafarrika pada tahun 1670 sampai 1754 Masehi. Usaha pembaruan pada awalnya adalah dengan membuka percetakan dan penerjemahan. Dari situlah mulai dicetak ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu umum lainnya. Sultan Mahmud II banyak melakukan perubahan baik dalam bidang kemasyarakatan seperti tradisi aristokrasi yang demikian kaku diubah dengan sistem yang lebih demokratis, ataupun dalam bidang pemerintahan di mana beliau berusaha untuk membersihkan sisa-sisa dominasi
kekuasaan Turki Utsmani yang feodal dan absolut dalam pemerintahannya. Kemajuan dalam bidang informasi juga sangat pesat. Surat-surat kabar dicetak dalam jumlah besar sampai 60.000 kopi. Majalah-majalah baru dalam berbagai bidang seperti sastra, politik, dan budaya mulai menjamur. Ilmu-ilmu kemasyarakatan mulai mendapat perhatian dan nasionalisme Turki juga mulai dibicarakan. Dengan bertambah banyaknya surat kabar dan majalah yang diterbitkan dan dibaca oleh rakyat Turki, ide-ide barat semakin dikenal oleh masyarakat dan makin bertambah besar pengaruhnya terhadap gelombang terpelajar Turki. Ketika kita membahas Mesir, maka yang terlintas di pikiran kita adalah Mesir ini merupakan buminya Anbiya atau negerinya para nabi. Kenapa Mesir dikatakan sebagai bumi Anbiya? Karena Mesir ini merupakan salah satu negeri yang di dalamnya tertuang banyak sekali kisah para nabi. Dimulai dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan tidak lupa juga tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Dengan adanya kisah para nabi ini menunjukkan bahwasannya sudah ada Islam di negeri Mesir tersebut. Dan Mesir, tentu saja kita akan merujuk kepada salah satu universitas tertua yang ada, yaitu Universitas Al-Azhar. Karena universitas ini, Mesir juga dikenal sebagai negeri Kinanah, yang bermaknakan tempatnya anak panah. Atau bisa kita artikan sebagai tempat yang melahirkan banyak ulama-ulama hebat yang nantinya akan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru. Nah, tentang Islam di Mesir, maka kita akan menyinggung sedikit tentang tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembaharuan Islam di Mesir. Yang pertama ada tokoh Al-Tahtawi, yang mana juga beliau merupakan lulusan dari Kairo dan juga sebagai imam mahasiswa yang telah dikirim oleh Muhammad Ali Pasha ke Perancis. Ia tidak hanya sekedar mengajarkan, tapi dia juga tetap belajar untuk mengisi waktu-waktu luangnya. Dan ada salah satu pemikiran yang unik dari Al-Tahtawi ini tentang pendidikan wanita. Di mana ia berasumsi bahwasanya perempuan ini harus memiliki pendidikan yang sama dengan laki-laki. Dan bukan hanya sekedar mengajarkan satu ilmu pengetahuan, melainkan perempuan ini juga harus memiliki rasa kepribadian atau untuk membentuk rasa patriotisme di dalam diri perempuan tersebut. Yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani, di mana di bidang politik ia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuan utama dari pembaharuan yang dijalankan oleh Jamaluddin Al-Afghani ini adalah untuk membangkitkan rasa menentang kepada kekuasaan Eropa dan juga menentang para penguasa-penguasa yang bersekongkol dengan intervensi para pihak Kristen. Tokoh selanjutnya yaitu adalah tokoh Muhammad Abduh, itu yang bergerak di bidang pemikiran, yang mana menurut Muhammad Abduh adalah tentang pembukaan pintu ijtihad dan menentang taklid, dan juga memfungsikan akal untuk berpikir. Dan Muhammad Abduh juga bergerak di bidang pendidikan, yang mana menurut beliau adalah ilmu pengetahuan modern ini berdasarkan pada hukum alam. Begitu juga dengan tokoh terakhir yaitu
tokoh Muhammad Rashid Ridha. Itu tentang pendidikan yang hampir serupa dengan Muhammad Abduh. Islam di Turki. Nah, Turki ini merupakan bekas jantung salah satu kekhalifahan terbesar Islam, yaitu Turki Utsmani, yang mana kerajaan ini cukup lama berkuasa, hampir 7 abad lamanya, dan merupakan kekuasaan terbesar. Oleh sebab itu, keterkaitan antara bangsa Turki dengan Islam itu berlangsung sangat kuat, sebab mereka adalah bangsa terkemuka dalam Islam yang berlangsung selama beratus-ratus tahun lamanya. Dan pada abad ke-19 dan abad ke-20 itu terjadi gerakan modernisasi Turki dan muncul berbarengan dengan kekerasan separatisme. Dan adanya tokoh Mustafa Al-Kamal itu menurut beliau perlu diadakannya pembaharuan Turki, perlu diadakannya pembaharuan dalam soal agama untuk disesuaikan dengan bumi Turki. Karena Islam merupakan agama rasional dan perlu bagi bangsa manusia. Tetapi agama rasional ini sudah dirusak oleh ulama-ulama. Oleh sebab itu, usaha sekularisme dari Mustafa Al-Kamal ini berpusat pada menghilangkan kekuasaan golongan ulama dalam soal negara dan juga politik. Karena negara itu harus dipisahkan dari agama. Sebagaimana juga pelajaran bahasa Arab dan bahasa Persia itu harus dihapuskan dan tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin dan pakaian terbagus dilarang dan diganti dengan pakaian barat. Dan hari libur mingguan diganti dari hari Jumat menjadi hari Minggu dan kekuasaan syariat lama itu dihapuskan di mana Syekh Islam itu harus dibubarkan. Tetapi Mustafa Al-Kamal itu mendirikan penggantinya, yaitu Departemen Urusan Agama, yaitu negara yang menjamin kebebasan beragama sehingga sekularitasnya. Mustafa Al-Kamal ini bukan untuk menghapus agama Islam dari masyarakat Turki. Yang dimaksud ini merupakan menghilangkan kekuasaan agama dari bidang politik dan juga pemerintahan. Nah, sebenarnya dalam beberapa referensi itu ada langkah-langkah pembaharuan yang dilakukan, yaitu yang pertama, mengirimkan para pelajar ke luar negeri. Yang kedua, ada pengiriman duta ke Eropa. Dan yang ketiga, ada mendatangkan guru dari Eropa dan mendirikan sekolah teknik militer dan pembentukan badan penerjemah dan menulis beberapa buku matematika, geografi, kedokteran, sejarah dan agama, dan pendirian penerbitan dan percetakan. Nah, pembaharuan yang terjadi di Turki ini terdapat 3 aliran, yaitu aliran Barat dan aliran Islam dan aliran nasionalis. Dan menurut tokoh yang beraliran Barat, di mana Turki itu mundur karena bodoh disebabkan syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki. Dan solusinya, Barat harus dijadikan sebagai guru. Dan tokohnya yaitu Taufik Fikret. Dan yang kedua, menurut aliran agama, syariat Islam itu tidak menjadi penghalang kemajuan. Turki mundur karena tidak menjalankan syariat Islam. Syariat Islam itu harus dijalankan di Turki. Tokohnya yaitu adalah Mehmet. Dan yang ketiga yaitu aliran nasionalis, yaitu berpendapat kemunduran Turki ini disebabkan karena umat Islam yang mengkomodir perubahan-perubahan tokohnya, yaitu Zia Golkar. Bagian C yaitu pendidikan Islam di era modernisasi Timur Tengah. Istilah modernisasi berasal dari kata modern yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam tinjauan kamus Oxford, Leonard
Pocket Dictionary, kata modern adalah kata sifat. Kata-kata bentukan dari modern adalah modernist dan kata modernization. Modernization atau modernisasi adalah kata kerja. Dengan demikian, modernisasi dapat diartikan upaya menciptakan sesuatu yang baru yang digunakan dan dibutuhkan pada masa sekarang. Kata modern bisa diartikan tajdid dalam bahasa Arab dan pembaharuan dalam bahasa Indonesia. Menurut Harun Nasution, modernisasi dalam perspektif Barat mengandung arti pikiran, aliran, dan gerakan. Qori Azizi berpendapat bahwa modernisasi berkaitan dengan karakteristik. Modern bisa diterapkan untuk manusia, konsep, bangsa, sistem politik, sekolah, dan rumah sakit. Modernisasi menekankan pada progresif atau kemajuan dan berafiliasi dengan istilah saintif atau ilmiah. Menurut Aziz juga, istilah modernisasi identik dengan westernisasi, sekularisasi, demokrasi, dan pada akhirnya menjadi liberalisasi. Pengertian ini akan melahirkan anggapan bahwa religiositas akan bertentangan dengan modernisasi. Namun, menurut Azizi, istilah modernisasi tidak mesti dikaitkan dengan tim westernisasi, seperti yang terjadi di Indonesia. Modernisasi tidak harus menanggalkan sisi keagamaan, bahkan modernisasi bisa disandingkan dan berjalan dengan agama. Modernisasi dalam teknologi pendidikan Islam tidak hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materi semata. Modernisasi pendidikan Islam harus menciptakan sikap modernitas yang berorientasi bukan hanya kepada kegunaan praktis yang langsung, tapi pada hakikatnya mengandung kebenaran mutlak yang berasal dari Tuhan. Modernisasi Islam merupakan sebuah gerakan berkelanjutan. Gerakan ini berlangsung melalui proses panjang yang di dalamnya terdapat proses negosiasi antara Islam dan nilai modernitas. Berkaitan dengan pendidikan, generasi intelektual Muslim mengedepankan ide-ide tentang modernisasi pendidikan Islam, termasuk substansi, materi, dan sistem pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Menurut Amin Abdullah, tantangan di era globalisasi menurut respon tepat dan cepat dalam sistem pendidikan Islam secara komprehensif. Jika kaum muslimin tidak hanya ingin sekadar bertahan dalam persaingan global yang semakin tajam, maka harus ada perubahan orientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem pendidikan merupakan suatu keharusan. Umat Islam tidak boleh berpangku tangan dari luar seluruh perkembangan yang bergulir.